Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Manajemen Pemasaran. Pada pertemuan kali ini kita kembali melanjutkan mengenai marketing mix, tapi kita fokus kepada P yang kedua. Kalau kemarin kita fokus ke P yang pertama yaitu produk, sekarang kita fokus ke P yang kedua yaitu price atau harga. Nah, harga bukan hanya angka-angka di label harga, tapi harga juga mempunyai bentuk dan sebenarnya menunjukkan fungsi, di mana bisa jadi itu terkait dengan upah, terkait dengan sewa, terkait dengan tarif, dan berbagai macam hal termasuk dengan biaya yang harus dikeluarkan. Nah, oleh karena itu kita mulai dulu dari pengertian harga, di mana harga itu menurut Kotler dan Armstrong, price is the amount of money customer must pay to obtain the product. Jadi ini adalah yang harus dibayarkan untuk produk tersebut oleh si customer. Di mana kalau bagi seorang pemasok, strategi harga adalah mekanisme finansial di mana pendapatan yang dihasilkan untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan. Sedangkan kalau bagi konsumen, itu harga merupakan kunci dari biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan. Jadi kalau pemasok dia karena ada biaya, kalau konsumen karena ada manfaat. Nah, sehingga biaya yang ditetapkan tidak hanya menyasar pelanggan, namun juga turut mengakomodasi biaya yang dikeluarkan pemasok dan perusahaan. Nah, keputusan pembelian yang dilakukan konsumen itu didasarkan pada anggapan harga dan beberapa harga aktual yang konsumen pertimbangkan, bukan pada harga yang dinyatakan pemasar. Nah, sehingga dibutuhkan 3 pertimbangan kunci ketika akan menetapkan harga. Yang pertama adalah harga referensi, yang kedua adalah asumsi harga kualitas, dan yang ketiga adalah akhiran harga. Nah, ini akan kita jelaskan dalam tahapan untuk menetapkan harga, tapi lebih banyak dan lebih rinci dibanding 3 hal yang saya sebutkan barusan ya. Nah, ini dia menetapkan harga. Yang pertama itu melakukan pemilihan tujuan dari penetapan harga tersebut. Kemudian yang kedua menentukan permintaan. Kemudian yang ketiga memperkirakan biaya. Yang keempat menganalisis biaya, harga dan penawaran dan persaingan. Nah, yang kelima adalah memilih metode penetapan harga. Yang keenam adalah memilih harga akhirnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu terkait dengan memilih tujuan penetapan harga ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu memilih tujuan penetapan harga. Jadi, mula-mula perusahaan memutuskan di mana perusahaan ingin memposisikan penawaran pasarnya tentu saja. Nah, semakin jelas tujuan perusahaan, maka semakin mudah perusahaan menetapkan harga. Nah, 5 tujuan utamanya adalah yang pertama untuk terkait dengan kemampuan bertahan, di mana perusahaan mengejar kemampuan bertahan dengan tujuan utama mereka jika mereka mengalami kelebihan kapasitas. Kemudian persaingan ketat atau keinginan konsumen yang berubah, di mana selama harga bisa menutupi biaya variabel dan beberapa biaya tetap, perusahaan tetap berada dalam bisnis, dan kemampuan bertahan merupakan tujuan jangka pendek. Sedangkan dalam jangka panjang tentu saja perusahaan harus mempelajari cara menambah nilai atau menghadapi agar tidak gulung tikar. Yang kedua adalah laba saat ini maksimum. Terkait dengan banyak perusahaan berusaha menetapkan harga yang akan memaksimumkan laba saat ini, di mana mereka memperkirakan permintaan dan biaya yang berasosiasi dengan harga alternatif dan memilih harga yang menghasilkan laba saat ini.
dan tentu saja terkait dengan arus kas atau tingkat pengembalian atas investasi maksimum. Nah, strategi ini mengasumsikan bahwa perusahaan itu mempunyai pengetahuan atas fungsi permintaan dan biayanya, dan pada kenyataannya fungsi ini tentu saja sulit diperkirakan. Dan dalam menekan kinerja saat ini, perusahaan mungkin mengorbankan kinerja jangka panjang dengan mengabaikan pengaruh variabel bauran pemasaran lainnya dan reaksi pesaing dan juga batasan hukum pada harga. Nah, yang ketiga adalah pangsa pasar maksimum, di mana beberapa perusahaan ingin memaksimalkan pangsa pasar mereka. Nah, mereka biasanya bisa menggunakan sistem atau mempraktikkan penetapan harga penetrasi pasar, akan tetapi harus mengikuti beberapa kondisi. Yang pertama adalah pasar sangat sensitif terhadap harga dan harga rendah merangsang pertumbuhan pasar. Kemudian yang kedua, biaya produksi dan distribusi menurun seiring terakumulasinya pengalaman produksi, dan yang ketiga adalah harga rendah itu mendorong persaingan aktual dan potensial. Nah, kemudian selanjutnya adalah tujuan yang keempat, pemerahan pasar maksimum. Jadi perusahaan mengungkapkan teknologi baru yang menetapkan harga tinggi untuk memaksimumkan, memerah atau mengambil kesempatan yang lebih besar dalam pasar tersebut. Caranya seperti ini adik-adik. Jadi pada mulanya harga ditetapkan tinggi, kemudian pelan-pelan turun seiring waktu. Nah, untuk ini adik-adik biasanya dilakukan oleh produk-produk elektronik. Misalnya Sony mengeluarkan kamera baru, di awal nanti harganya sangat mahal sekali, kemudian lama-lama akan mengalami penurunan gitu ya. Nah, akan tetapi tentu saja ada kondisi yang harus disesuaikan untuk pemerahan pasar maksimum. Yang pertama adalah terdapat cukup banyak pembeli yang memiliki permintaan saat ini yang tentu saja tinggi. Yang kedua, biaya satuan memproduksi volume kecil tidak begitu tinggi hingga menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum yang mampu diserap pasar. Yang ketiga, harga awal yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing di pasar tersebut. Dan kemudian yang keempat adalah harga yang tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. Nah, yang terakhir adalah tujuannya terkait dengan kepemimpinan kualitas produk, di mana perusahaan mungkin berusaha menjadi pemimpin kualitas produk di pasar, di mana mereka misalnya berusaha untuk menjadi barang yang menunjukkan kemewahan namun dengan harga yang terjangkau, di mana produk atau jasa yang ditentukan itu karakteristiknya disesuaikan dengan kualitas, tingkat anggapan, selera, dan status yang tinggi dengan harga yang cukup tinggi agar tidak berada di luar jangkauan konsumen. Nah, kemudian yang bagian terakhir ada tujuan lain, di mana itu tidak masuk bagian yang kelima ini, di mana ini misalnya terkait dengan tujuan-tujuan khusus yang sesuai dengan perusahaan tersebut. Misalnya entahkah itu terkait dengan organisasi nirlaba yang memiliki tujuan penetapan harga lainnya gitu ya. Nah, selanjutnya langkah yang kedua adalah melakukan penentuan permintaan. Nah, setiap harga akan mengarah ke tingkat permintaan yang berbeda, dan harga ini tentu saja memiliki dampak dan tujuan pemasaran yang perusahaan yang berbeda. Nah, hubungan antara harga dan permintaan itu sangat besar. Adik-adik pernah mempelajarinya di mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, di mana biasanya bisa dilihat pada dalam kasus normal. Misalnya hubungan harga dan permintaan itu memiliki hubungan yang terbalik, di mana semakin tinggi harga maka semakin rendah permintaan. Nah, oleh karena itu dalam kasus barang-barang bergengsi, kurva permintaan kadang-kadang malah bergerak naik. Nah, oleh karena itu di dalam penentuan permintaan harga ada hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama adalah sensitivitas harga, di mana pelanggan tidak terlalu sensitif harga terhadap barang murah atau barang yang jarang mereka beli. Ini adalah contohnya. Nah,
Terkait dengan sensitivitas harga, kurva permintaan memperlihatkan kemungkinan kuantitas pembelian pasar pada berbagai pilihan harga. Nah, kurva ini menjumlahkan reaksi banyak orang yang mempunyai berbagai sensitivitas harga. Nah, langkah pertama adalah memberikan permintaan untuk memahami apa yang mempengaruhi sensitivitas harga. Nah, biasanya nih adik-adik, makanya saya tuliskan di sini, pelanggan tidak terlalu sensitif terhadap harga barang murah atau barang yang jarang mereka beli. Oleh karena itu, mereka juga tidak tersensitif terhadap harga ketika harga yang ada sedikit atau tidak ada barang pengganti atau barang pesaingnya, atau juga tidak sensitif karena mereka tidak siap memperhatikan harga yang lebih tinggi, atau mereka juga tidak sensitif karena mereka lambat mengubah kebiasaan pembelian mereka, atau juga ada yang tidak sensitif karena mereka berpikir harga yang lebih tinggi itu sudah benar, atau ada juga yang tidak sensitif karena harga adalah bagian kecil dari total biaya untuk mendapatkan, mengoperasikan, dan memperbaiki produk sepanjang umur hidup produk. Jadi, penjual dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada pesaing dan masih mendapatkan bisnis jika ia dapat meyakinkan pelanggan bahwa produk mereka memang bagus gitu ya. Nah, kemudian memperkirakan kurva permintaan. Nah, ini sebagian besar perusahaan berusaha mengukur kurva permintaan mereka dengan menggunakan berbagai metode. Ada yang menggunakan survei, yaitu dia melakukan eksplorasi berapa banyak unit yang akan dibeli konsumen pada berbagai harga yang diajukan. Atau mereka melakukan eksperimen harga, misalnya dengan memvariasikan harga di berbagai produk di toko atau mengenakan harga yang berbeda pada produk yang sama di wilayah yang serupa untuk melihat bagaimana perubahan pada tingkat permintaan dari produknya atau tingkat penjualan mereka, atau juga melakukan analisis statistik di mana mereka melihat dari harga masa lalu atau jumlah yang terjual dan faktor-faktor lain dalam mengungkapkan hubungan mereka. Nah, ini sebenarnya adik-adik sangat penting sekali, oleh karena itu nanti ada tahapan adik-adik riset pemasaran, dan itu bisa menjadi salah satu cara bagi adik-adik berbisnis pemasaran atau riset untuk diberikan kepada pemasar-pemasar atau perusahaan-perusahaan. Jadi itu salah satu kemampuan yang bisa adik-adik bangun untuk melakukan analisis permintaan ataupun analisis-analisis yang terkait dengan penjualan, sehingga nanti bisa memberikan kontribusi berupa pendapatan ke adik-adik dan juga berkontribusi terhadap perusahaan. Nah, dalam mengukur hubungan harga dan permintaan, biasanya periset pasar harus mengendalikan berbagai faktor yang mempengaruhi permintaan tersebut. Nah, kemudian terkait juga dengan elastisitas harga permintaan. Jadi, biasanya pemasar harus tahu seberapa responsif atau elastisnya permintaan akan mengubah harga. Nah, oleh karena itu, adik-adik pernah belajar di mata kuliah PIE terkait dengan inelastis dan elastis. Jadi, jika permintaan sulit berubah dengan sedikit perubahan harga, itu dapat dikatakan inelastis. Tapi jika permintaan berubah banyak dan permintaan itu bisa disampaikan atau disebut dengan permintaan yang bersifat elastis. Nah, semakin tinggi elastisitas, semakin besar pertumbuhan volume yang dihasilkan dari pengurangan harga sebesar 1%, di mana elastisitas harga tergantung pada besaran dari arah perubahan harga terkontemplasi. Ini terkontemplasi ya adik-adik, dan elastisitas harga ini mungkin dapat diabaikan dengan sedikit perubahan harga dan substansial dengan perubahan harga yang besar. Jadi penurunan harga dan kenaikan harga dapat dibedakan, dan ada banyak batas ketidakresponsifan harga di dalamnya, di mana perubahan harga hanya sedikit atau tidak mempengaruhi sama sekali atau tidak berpengaruh sama sekali. Nah, oleh karena itu di sini juga harus dilihat bahwa ada salah satu studi komprehensif yang mengulas periode proyek riset akademis, di mana dia juga melihat atau meneliti elastisitas harga, dan mereka menemukan beberapa hal yang menarik. Misalnya, elastisitas harga rata-rata lintas semua produk, pasar, dan periode waktu yang dipelajari adalah min 2,62, berarti dia memberikan pengaruh 2,62% gitu ya adik-adik. Nah, kemudian besaran elastisitas harga lebih tinggi untuk barang-barang yang tahan
lama justru dibandingkan barang-barang lain. Kemudian inflasi juga menyebabkan elastisitas harga tinggi yang cukup substansial, terutama dalam jangka pendek, dan ternyata elastisitas harga promosi itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan elastisitas harga sebenarnya dalam jangka waktu yang pendek. Dan kemudian ternyata juga ditemukan bahwa elastisitas harga lebih tinggi untuk barang individual atau tingkat stock keeping unitnya dibanding dengan tingkat merek secara keseluruhan. Nah, itu beberapa contoh dari penelitian, hasil penelitian berdasarkan elastisitas. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu memperkirakan biaya. Nah, permintaan itu menetapkan batas atas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk produknya. Jadi, biaya menetapkan batas bawah, perusahaan ingin mengenakan harga yang dapat menutupi biaya produksi tentu saja, dan menutupi distribusinya, kemudian menjual produknya, termasuk tingkat pengembalian yang wajar untuk usaha. Jadi dia harus memikirkan break even point dan segala macam. Nah, tetapi ketika perusahaan menetapkan harga produk yang dapat menutupi biaya penuh mereka, profitabilitas tidak selalu menjadi hasil akhirnya. Nah, secara umum jenis-jenis biaya yang ada dalam kegiatan bisnis itu adalah yang pertama biaya tetap, biaya yang tidak bervariasi dengan tingkat produksi atau pendapatan dari penjualan, di mana biaya ini bisa disebut dengan biaya overhead, dan itu misalnya dicontohkan pada tagihan, sewa, bunga, gaji, dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang namanya biaya variabel, ini bervariasi langsung dengan tingkat produksi, dan ada lagi yang namanya biaya total, ini jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk tingkat produksi tertentu, dan yang terakhir ada biaya rata-rata, yaitu biaya per unit pada tingkat produksi itu, di mana biaya totalnya dibagi dengan jumlah produksi. Nah, ini untuk langkah yang ketiga, yaitu memperkirakan biaya. Nah, kemudian yang keempat adalah menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing, di mana dalam kisaran memungkinkan harga yang ditentukan oleh permintaan pasar dan biaya perusahaan, di mana perusahaan harus memperhitungkan tentu saja biaya, harga, dan penawaran si pesaing, termasuk reaksinya ya dari pesaing. Jadi mula-mula perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing terdekatnya. Nah, jika penawaran perusahaan mengandung fitur-fitur yang tidak ditawarkan oleh pesaing terdekatnya tersebut, perusahaan harus mengevaluasi nilai mereka bagi pelanggan dan menambah nilai itu ke harga pesaing. Nah, jika penawaran pesaing mengandung beberapa fitur yang tidak ditawarkan oleh perusahaan, jadi perusahaan justru harus melakukan yang sebaliknya ya. Perusahaan harus mengurangkan nilai mereka dari harga perusahaan. Jadi perusahaan dapat memutuskan apakah perusahaan dapat mengenakan lebih banyak, apakah sama, ataukah lebih tinggi dari perusahaan pesaing. Nah, kemudian terkait dengan pengenalan harga. Jadi untuk pengenalan harga baru atau perubahan harga lama dapat memprovokasi respon dari pelanggan, pesaing, distributor, dan pemasok, dan bahkan pemerintah sendiri. Nah, pesaing sangat mungkin bereaksi ketika jumlah perusahaan hanya sedikit, produknya homogen, dan pembelinya banyak, dan tentu saja pembelinya punya informasi. Nah, reaksi pesaing bisa menjadi masalah khusus ketika perusahaan-perusahaan itu mempunyai proporsi nilai yang kuat. Nah, kemudian bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi reaksi pesaing? Nah, yang pertama bisa dengan mengasumsikan pesaing bereaksi dalam standar terhadap harga yang ditetapkan atau diubah, atau juga mengasumsikan pesaing dengan memperlakukan setiap perbedaan atau perubahan harga sebagai tantangan baru dan bereaksi menurut kepentingan pribadinya pada saat itu saja, gitu ya adik-adik. Nah, jika pesaing itu mempunyai tujuan memaksimalisasi laba, pesaing dapat bereaksi dengan meningkatkan anggaran iklan atau meningkatkan kualitas produk. Nah, langkah yang kelima adalah memilih metode penetapan harga. Nah, perusahaan dapat memilih metode penetapan harga yang mencakup satu atau lebih dari 3 pertimbangan di bawah ini. Jadi nanti saya akan paparkan metode penetapan harga di sini 6. Nanti setelah ini di slide lain akan saya paparkan lagi metode penetapan harga, juga sama menurut Kotler, tapi tahunnya lebih lama, dan saya tambahkan beberapa menurut peneliti lainnya gitu ya, yang mengeluarkan buku tentang manajemen pemasaran lainnya. Jadi di sini ada 6. Yang pertama itu penetapan harga markup. Jadi menambah markup standar ke biaya produk. Jadi perusahaan itu menambahkan markup atau tambahan biaya. Nah, di sini saya coba contohkan kepada adik-adik.
coba contohkan. Misalnya untuk ini black tidak akan kelihatan ya adik-adik. Saya white, pas white. Nah, misalnya produsen pemanggang roti mempunyai ekspektasi biaya dalam penjualan, misalnya biaya variabel per unit ya. Ini saya bikin singkat begini, 10 misalnya begitu, $10 ya. Kemudian biaya tetap berarti fixed cost ya. Fixed cost-nya adalah 300.000 misalnya ya. 300.000. Nah, kemudian penjualan yang diharapkan, ini penjualannya nanti yang diharapkan adalah 50.000 ya. Misalkan ya adik-adik, ini untuk markup. Nah, dimisalkan begini 50.000. Nah, berarti biaya unit produsen itu diberikan adalah biaya unit. Ini biaya unit ya, bukan BV lagi ya, biaya unit. Jadi biaya variabel ditambah dengan biaya tetap dibagi dengan penjualan ya. Jadi di sini adalah 10 ditambah si 300.000 dibagi dengan 50.000 ya. Nah, dapat ya $16 ya. $16. Nah, sekarang untuk harga markupnya bagaimana, Bu? Gitu ya. Nah, kalau misalnya diasumsikan kita ingin melakukan markupnya misalnya 20%, maka biaya markupnya adalah, harga markupnya adalah ini P ya, PM. Saya bikin PM, P markup ya. Jadi biaya unit dibagi dengan 1 dikurang dengan pengembalian atau markup yang diinginkan ya. Markup yang diinginkan, pengembalian atas penjualan yang diinginkan. Ini saya bikin begini saja ya. Jadi BU 16 dibagi 1, markup yang diinginkan berarti kan 20% itu sama dengan 0,2. Jadi adik-adik bisa coba mengkalikan. Nah, dari sini maka akan didapatkan bahwa harga setelah markupnya adalah 20. Kalau tadi 16 tanpa markup. Nah, ini untuk contoh penetapan harga dengan mempertimbangkan dari markup. Nah, sekarang kita masuk lagi ke materi. Yang kedua adalah penetapan harga tingkat pengembalian sasaran. Jadi perusahaan menentukan harga uang yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasaran atau ROI-nya. Dan kemudian yang ketiga, penetapan harga nilai anggapan. Jadi ini adalah nilai anggapan yang dianggap itu ada beberapa hal. Nah, sekarang itu biasanya semakin banyak jumlah perusahaan yang mendasarkan harga mereka terhadap nilai anggapan atau perceived value dari pelanggan. Jadi yang dilihat itu adalah citra pembelian, akan kinerja produk, kemampuan penghantar dari saluran, kualitas jaminan, dukungan pelanggan, dan atribut yang kurang dominan, serta reputasi pemasok, keterpercayaan diri, dan harga diri. Dan kemudian ada lagi penetapan harga nilai. Ini memenangkan pelanggan setia dengan mengenakan harga yang cukup rendah untuk penawaran berkualitas tinggi. Kemudian ada penetapan harga going rate. Ini perusahaan mendasar sebagian besar harganya pada harga pesaing, kemudian mengenakan harga uang sama atau lebih mahal atau lebih murah atau dibandingkan dengan pesaing. Nah, kemudian penetapan harga jenis lelang. Jadi ini adalah penetapan harga yang tumbuh dan semakin populer seiring dengan kita bertemu dengan terobosan pemasaran seperti misalnya eBay kalau di luar negeri ya. Jadi dengan ini perusahaan menggunakan 3 jenis lelang. Yang pertama itu lelang Inggris. Jadi ini tawarannya semakin meningkat, jadi satu penjual dan banyak pembeli. Kemudian ada lagi lelang Belanda, yaitu tawaran menurun, jadi satu penjual dan banyak pembeli, atau satu pembeli dan banyak penjual. Kemudian ada lagi namanya lelang tender tertutup. Ini lelang di mana pemasok harga
hanya dapat pemasoknya itu hanya dapat memberikan satu penawaran dan tidak dapat mengetahui penawaran lain, ya. Nah, kemudian penetapan harga lainnya seperti yang saya janjikan, ini ada menurut Kotler. Sebenarnya ini adalah buku lamanya ya. Jadi dulu dia menetapkan berdasarkan penetapan harga berdasarkan nilai, dia menetapkan harga berdasarkan persepsi nilai dari pembeli, bukan dari biaya penjual. Kemudian penetapan harga berdasarkan biaya, penetapan harga dengan pertimbangan internal. Nah, kalau menurut si Zedholm dan Bittner di dalam Kuryati, ini menjelaskan 3 dasar penetapan harga. Ada penetapan harga berdasarkan biaya, ada berdasarkan persaingan, ada berdasarkan permintaan. Kalau menurut Ciptono, dia juga menambahkan satu lagi nih, penetapan harga berbasiskan laba. Nah, pada dasarnya semua penetapan harga ini sudah diwakili oleh yang kita paparkan barusan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian langkah yang terakhir, yaitu langkah ke-6, yaitu memilih harga akhir. Jadi metode penetapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memilih harga akhirnya. Nah, dalam memilih harga itu perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan, termasuk dampak kegiatan pemasaran lainnya. Nah, kebijakan penetapan harga perusahaan serta penetapan harga berbagi keuntungan dan resiko dan dampak harga dari pihak lain. Nah, sekarang kita masuk ke dampak kegiatan pemasaran lain ya. Nah, harga akhir harus memperhitungkan kualitas dan iklan merek relatif terhadap kompetisi. Nah, kebetulan ada sebuah studi di dalam buku Kotler yang menyebutkan bahwa iklan relatif untuk 227 bisnis konsumen dan menemukan beberapa hal berikut. Yang pertama, merek dengan kualitas relatif rata-rata tetapi anggaran iklan relatif tinggi mampu mengenakan harga premium. Berarti dia menyebutkan memang iklan itu penting ya. Kemudian merek dengan kualitas relatif tinggi dan iklan relatif juga tinggi memperlihatkan harga tertinggi. Dan kemudian hubungan positif antara harga tinggi dan iklan tinggi berlaku paling kuat dalam tahap siklus hidup produk selanjutnya bagi pemimpin pasar. Jadi ini menunjukkan bahwa harga tidak sepenting kualitas dan manfaat lain dalam penawaran pasar. Namun, satu studi meminta konsumen menentukan peringkat arti penting harga dan atribut lain dalam menggunakan pengeceran online, dan hanya 19% yang memperhatikan harga, sisanya 65% justru memperhatikan dukungan pelanggan, dan 58% itu terkait dengan pengiriman tepat waktu, kemudian 49% itu terkait dengan pengiriman dan penanganan produk. Dan kemudian terkait dengan kebijakan penetapan harga perusahaan, jadi harga harus konsisten dengan kebijakan penetapan harga perusahaan. Pada saat yang sama perusahaan tidak menolak untuk menentukan penalti penetapan harga di bawah keadaan tertentu. Jadi ini juga diketahui banyak perusahaan membentuk departemen penetapan harga untuk mengembangkan kebijakan dan menentukan atau menyetujui keputusan. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki tujuan untuk memastikan bahwa wiraniaganya atau sales personnya menyatakan harga yang masuk akal bagi pelanggan dan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudian ada penetapan harga berbagi keuntungan. Jadi pembeli mungkin tidak mau menerima proposal penjual karena tingkat risiko anggapan yang tinggi. Nah, penjual mempunyai opsi dengan menawarkan untuk menyerap sebagian atau semua risiko jika tidak menghantarkan nilai yang dijanjikan secara penuh. Dan yang terakhir adalah dampak harga pada pihak lain. Ini terkait dengan manajemen harus mempertimbangkan reaksi pihak lain terhadap harga yang terkontemplasi tersebut. Jadi bagaimana tanggapan dari distributor atau penyalur mengenai harga tersebut, atau bagaimana tanggapan dari tenaga penjual terkait dengan harga tersebut, itu juga menjadi pertimbangan. Nah, sekarang kita masuk ke menyesuaikan harga. Jadi untuk menyesuaikan harga, perusahaan juga biasanya tidak menetapkan satu harga, tetapi mengembangkan struktur penetapan harga yang merefleksikan variasi dalam permintaan dan biaya secara geografis. Nah, untuk itu ada beberapa hal di sini. Yang pertama, adik-adik sudah lihat di hadapan adik-adik. Yang pertama itu penetapan harga geografis. Jadi
Dalam penetapan harga secara geografis, perusahaan memutuskan bagaimana memberi harga kepada produknya untuk konsumen yang berada di lokasi yang berbeda dan negara yang berbeda. Nah, apakah perusahaan harus mengenakan harga yang lebih tinggi pada konsumen yang jauh lebih tinggi untuk menutupi biaya pengiriman dan segala macam? Disinilah yang dipertimbangkan. Nah, pertanyaan ini kemudian dapat melihat beberapa hal, di mana misalnya seperti perusahaan Amerika kadang terpaksa melakukan pertukaran bila mereka menginginkan bisnis, misalnya harus terkait dengan isu currency-nya atau mata uangnya, kemudian beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah, di dalam hal ini misalnya adik-adik bisa dilihat pertukaran dapat mencapai 15% hingga 25% dari perdagangan dunia dan dapat terjadi dalam beberapa bentuk karena adanya penetapan harga geografis, misalnya berdasarkan barter, jadi pembeli dan penjual secara langsung bertukar barang tanpa uang dan campur tangan pihak ketiga, kemudian persetujuan kompensasi, kemudian pengaturan pembelian kembali, kemudian yang terakhir terkait dengan offset, atau ini penjual menerima pembayaran penuh secara tunai tetapi setuju untuk membelanjakan sejumlah uang di dalam negara tersebut. Ini sangat penting sekali karena dalam bisnis yang geografisnya tidak berdekatan atau jauh, ada beberapa pertimbangan bagaimana mengelola nilai tukar, penguatan dari nilai mata uang dari negara yang satu negara yang lain. Oleh karena itu ada barter, persetujuan kompensasi, pengaturan pembelian kembali, dan offset ini sebagai beberapa bentuk yang biasanya digunakan. Kemudian yang kedua adalah diskon harga dan insentif. Jadi sebagian perusahaan itu akan menyesuaikan harga mereka dan memberikan diskon dan insentif untuk pembayaran dini, pembelian volume, dan pembelian di luar musim. Nah, apa itu pengertiannya? Misalnya gitu ya, diskon itu pasti terkait dengan pengurangan harga bagi pembeli yang membayar tagihannya tepat waktu, atau diskon kuantitas itu pengurangan harga kepada mereka yang membeli dalam jumlah volume besar, misalnya membeli dalam tidak eceran gitu ya, bukan eceran tapi grosiran gitu ya. Kemudian diskon fungsional, misalnya ini diskon yang ditawarkan oleh produsen kepada anggota saluran dagang jika mereka akan melakukan fungsi tertentu, misalnya dia bisa jadi penjual, penyimpan, atau pencatatan. Misalnya ini diberikan pada orang-orang yang misalnya dia akan melakukan penjualan kembali. Kemudian ada diskon musiman, ini terkait dengan pengurangan harga kepada mereka yang membeli barang atau jasa di luar musim. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang namanya insentif atau allowance. Jadi pembayaran ekstra dirancang untuk mendapatkan partisipasi penjual perantara dalam program khusus. Ini contohnya satu lagi. Kemudian ada lagi yang namanya penetapan harga promosi. Jadi penetapan harga promosi ini terkait dengan perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga untuk merangsang pembelian dini. Jadi bisa dilihat dari beberapa hal untuk menyesuaikan harga, misalnya penetapan harga pemimpin kerugian atau loss leader. Jadi misalnya nih, pasar swalayan dan departemen store sering menurunkan harga merek terkenal untuk merangsang lalu lintas toko yang lebih banyak, itu contohnya. Kemudian ada penetapan harga acara khusus. Ini misalnya penjual akan menentukan harga khusus pada musim-musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Misalnya ketika bulan-bulan orang-orang akan mulai kembali ke sekolah gitu ya. Kemudian ada lagi yang menggunakan rabat tunai. Jadi perusahaan, misalnya di sini contohnya perusahaan mobil dan perusahaan barang konsumen lain menawarkan rabat tunai untuk mendorong pembelian produk dalam periode waktu tertentu. Jadi rabat dapat membantu menghasilkan persediaan tanpa memotong harga resmi. Nah, kemudian ada pembiayaan berbunga rendah. Ini terkait dengan menawarkan pembiayaan berbunga rendah kepada pelanggan daripada dia menurunkan harga ya. Jadi kalau seandainya melakukan pembiayaan berarti sejenis kredit gitu ya. Kemudian jangka waktu pembayaran yang lebih tinggi, misalnya ini terkait dengan kalau seandainya melakukan peminjaman ke bank. Kemudian jaminan dan kontrak jasa, ini perusahaan dapat mempromosikan penjualan dengan menambah jaminan gratis atau berbiaya murah atau kontrak jasa. Kemudian ada juga menggunakan diskon psikologi, misalnya ya seperti yang pernah saya sebutkan sebelumnya. Strategi ini menetapkan harga yang cukup tinggi dan kemudian menawarkan produk dengan penghematan yang cukup besar. Misalnya
Misalnya dulu dijual 359.000, kemudian sekarang dijadikan 299 gitu ya. Dia pakai psikologinya untuk strategi promosi justru ini ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penetapan harga terdiferensiasi. Nah, ini perusahaan sering menyesuaikan harga dasar mereka untuk mengakomodasi perbedaan pelanggan, produk, lokasi, dan seterusnya. Jadi misalnya yang pertama itu adalah diskriminasi harga, yaitu terkait dengan diskriminasi harga. Jadi ini terjadi ketika perusahaan menjual produk atau jasa dengan dua harga atau lebih yang tidak mencerminkan perbedaan proporsional dalam biaya. Jadi dalam diskriminasi harga tingkat pertama, penjual mengenakan harga terpisah kepada setiap pelanggan tergantung pada intensitas permintaannya. Kemudian pada tahap yang kedua atau diskriminasi harga tingkat kedua, penjual mengenakan harga yang tidak terlalu mahal kepada pembeli yang membeli volume yang lebih besar. Dan pada tingkat yang ketiga, yaitu dalam diskriminasi harga tingkat yang ketiga, penjual mengenakan jumlah yang berbeda terhadap berbagai kelas pembeli. Nah, ini bisa dengan pada tingkat yang ketiga ini bisa dengan menetapkan beberapa kasus, misalnya penetapan harga segmen pelanggan, misalnya berbagai kelompok pelanggan membayar harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama. Misalnya nih dicontohkan, kalau adik-adik masuk ke suatu tempat rekreasi, itu kan seringkali ditetapkan harga yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa, contohnya ya. Kemudian penetapan harga bentuk produk, misalnya berbagai versi produk diberi harga yang berbeda tetapi tidak proporsional dengan biaya mereka. Misalnya penetapan harga produk air mineral lah contohnya. Ada yang ukuran gelas itu kan harganya 1.000 ya, 1.000 atau berapa sekarang gitu ya, 500 atau berapa. Kemudian yang harga yang ukuran lebih besarnya lagi harganya 3.000, lebih besar lagi harganya 5.000, seperti itu. Kemudian penetapan harga citra, beberapa perusahaan memberikan dua tingkat yang berbeda untuk produk yang sama berdasarkan perbedaan citra. Misalnya yang satu terkait dengan produsen parfum, misalnya dia menjual parfum yang dengan botol yang lebih eksklusif, jauh lebih mahal dibanding dengan yang botol yang misalnya yang plastik gitu ya. Kemudian penetapan harga saluran, misalnya ini menjual dengan harga yang berbeda-beda. Contohnya adalah Coca-Cola. Coca-Cola melakukan penjualan harga yang berbeda-beda tergantung pada apakah konsumen yang membeli restoran mewahkah, restoran cepat sajikah, atau justru mesin minuman. Kemudian penetapan harga lokasi, ini produk yang sama diberi harga berbeda pada lokasi yang berbeda meskipun biaya penawaran di setiap lokasi berbeda. Misalnya bioskop nih memvariasikan harga tempat duduknya berdasarkan preferensi penonton untuk memilih lokasi. Kemudian penetapan harga waktu, ini harga divariasikan berdasarkan musim, hari, atau jam. Nah, ini biasanya bisa terkait dengan penetapan harga hotel, misalnya dikatakan musim liburan jauh lebih mahal dibanding dengan yang biasa gitu ya. Nah, yang terakhir kita membahas terkait dengan memulai dan merespon perubahan harga. Jadi perusahaan seringkali harus menurunkan atau menaikkan harga. Misalnya dia terpaksa memulai penurunan harga, misalnya karena beberapa keadaan yang bisa menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Misalnya kapasitas pabriknya berlebih, atau bisa juga karena beberapa hal yang lainnya, misalnya terkait dengan hal-hal yang usahanya mendominasi pasar melalui biaya murah, misalnya seperti itu. Nah, meskipun demikian, penurunan harga untuk mempertahankan pelanggan atau mengalahkan pesaing sering mendorong pelanggan menuntut konsistensi harga dan melatih wiraniaga atau salesperson-nya untuk menawarkannya. Jadi strategi penurunan harga bisa menyebabkan kemungkinan jebakan lain justru. Yang pertama, bisa menghasilkan jebakan berupa kualitasnya justru menjadi rendah karena turun harga karena diasumsikan pelanggan itu produknya justru kualitasnya rendah gitu ya. Atau jebakan pangsa pasar yang rentan, misalnya harga murah memberi pangsa pasar tetapi bukan loyalitas pasar, justru pelanggan yang sama akan beralih ke perusahaan harga murah lainnya yang datang.
atau juga jebakan saku tipis namanya. Jadi pesaing harga tinggi menandingi harga murah tetapi mempunyai kekuatan bertahan yang lebih lama karena memiliki cadangan kas yang banyak. Nah, ini hati-hati juga ya. Kemudian jebakan perang harga, ini pesaing merespon dengan menurunkan harga mereka lebih lanjut dan memicu perang harga. Nah, pelanggan sering menanyakan motivasi di balik perubahan harga dan mereka mungkin mengasumsikan produk ini digantikan dengan model baru karena apa? Misalkan karena cacat atau gimana gitu. Jadi perusahaan harus mengamati atribusi ini dengan seksama. Nah, kemudian ada juga yang memulai kenaikan harga. Nah, peningkatan harga yang berhasil bisa menghasilkan laba yang cukup besar. Akan tetapi juga menimbulkan beberapa dampak juga karena dia harus juga mengantisipasi beberapa hal gitu ya. Nah, oleh karena itu faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah kelebihan permintaan. Ketika perusahaan tidak dapat memasok semua pelanggan, perusahaan akan menaikkan harganya dan mengurangi pasokan ke pelanggan atau keduanya justru. Nah, harga dapat dinaikkan dengan cara bisa dengan menetapkan harga kutipan tertunda. Misalnya perusahaan tidak menetapkan harga akhir sampai produk selesai atau diantarkan, atau juga menggunakan klausa peningkatan harga. Misalnya perusahaan mengharuskan pelanggan membayar harga saat ini dan semua atau sebagian kenaikan yang terjadi sebelum pengiriman, atau juga dengan penguraian. Misalnya perusahaan mempertahankan harga tetapi menghilangkan atau menetapkan harga secara terpisah sesuai dengan satu elemen dengan elemen lain itu berpisah gitu ya. Kemudian pengurangan diskon misalnya juga bisa dilakukan. Jadi perusahaan menginstruksikan salespersonnya untuk tidak menawarkan diskon tunai normal atau diskon kuantitas. Nah, kemudian ada juga yang terkait dengan merespon perubahan harga pesaing. Nah, ini juga menjadi sangat penting karena kan memang di pasar itu banyak hal yang bisa menjadi dasar mengapa pesaing mengubah harganya. Jadi perusahaan harus mempertimbangkan masalah-masalah ketika merespon ini. Yang pertama, mengapa itu perusahaan atau pesaing mengubah harga? Apakah dia untuk mencuri pasar, atau untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas, atau untuk memenuhi kondisi biaya yang berubah, atau untuk menimbulkan perusahaan harga di seluruh industri. Nah, kemudian apakah pesaing itu justru berencana melakukan perubahan harga secara sementara atau permanen? Itu juga harus diperhatikan ketika merespon perubahan harga pesaing. Dan yang ketiga, apa yang akan terjadi pada pangsa pasar dan laba perusahaan jika perusahaan tidak merespon. Jadi dampak kalau adik-adik tidak merespon harga yang mereka lakukan atau pesaing lakukan itu apa ke perusahaan. Apakah perusahaan lainnya juga merespon, itu juga harus dilihat. Dan yang keempat, apakah kemungkinan respon dari pesaing dan perusahaan lain terhadap setiap reaksi yang mungkin terjadi. Jadi ada beberapa hal ini yang harus diperhatikan ketika merespon perusahaan harga si pesaing ya. Jadi analisisnya harus lebih luas. Jadi ketika akan melakukan serangan balik istilahnya terhadap perubahan harga pesaing harus mempertimbangkan beberapa hal yang tadi saya sebutkan. Nah, untuk topik kali ini tentang price cukup sampai di sini. Saya menggunakan buku manajemen pemasaran dari Bapak Pemasaran gitu ya, Philip Kotler dan Kevin Keller. Jadi ini buku tahun 2008 awalnya, sama seperti yang saya ambil tadi, tapi sekarang ini sudah masuk ke cetakan ke-13 yang saya gunakan. Tentu saja saya menggunakan edisi ke-13 jilid 2. Nah, penerbitnya Erlangga. Jadi bagi adik-adik yang tertarik untuk membahas lebih lanjut, boleh membuka buku ini atau juga membuka prinsip-prinsip pemasaran miliknya Kotler juga dan Armstrong juga gitu ya. Nah, sekian saja untuk pertemuan kita terkait dengan price. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam tergantung dengan adik-adik yang membuka video ini.